Shalom, salam dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga dalam ibadah doa 10 hari kita. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dalam satu tema, kepekaan roh. Kepekaan roh tidak dapat terlepas dari peran Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu memimpin, menuntun kita kepada suatu kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pimpinan serta tuntunan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kepekaan roh. Kalau kita lihat, arti dari kepekaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Berarti kepekaan roh ialah kesanggupan bereaksi terhadap roh. Karena setiap orang percaya tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya dalam Amsal 20 ayat 27. Kepekaan roh memampukan kita untuk berjalan di dalam jalan-jalan dan pimpinan Tuhan. Roma 8 ayat 14-16. Kemampuan kita untuk mengerti arahan dan bimbingan Tuhan di dalam hidup kita berkaitan langsung dengan kemampuan kita untuk mengenali dorongan rohnya di dalam hati kita. Setiap orang percaya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita mempertajam kepekaan roh? Setidaknya ada 5 cara untuk mempertajam kepekaan roh. Yang pertama adalah hidup dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus, harus tetap hidup di dalam Dia. Ketika hidup dalam Kristus, maka setiap kita orang percaya, kita akan berakar dan dibangun di atas Yesus. Yesus yang menjadi dasar dan fondasi satu-satunya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga setiap kita orang percaya, kita akan semakin teguh dalam iman dan hidup penuh syukur. Karena setiap orang yang tetap di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak akan mampu hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ketika kita di dalam Kristus, Roh Kudus memimpin kita, yang memberikan peringatan kepada kita, yang mengingatkan kita ketika kita ada di jalan-jalan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya memiliki kepekaan roh dan kepekaan itu harus tetap dipertajam. Hidup dalam Kristus adalah cara untuk mempertajam kepekaan roh. Mengapa demikian? Mengapa cara mempertajam kepekaan roh adalah hidup dalam Kristus? Yang pertama, karena Kristus yang hidup di dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20. Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 ini yang mengatakan bahwa dia hidup bukan lagi dia sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Hidup dalam Kristus berarti seluruh kehidupan kita adalah milik Kristus. Yang kedua, karena kita adalah anaknya. Galatia 4 ayat 6, Yohanes 10 ayat 3-4. Galatia 4 ayat 6 berkata, karena kamu adalah anaknya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Seorang anak pasti dapat mengenali suara bapaknya dan mendengarkan tuntunan bapaknya.
Ketika kita hidup dalam Kristus, kita disebut anaknya. Kita diberi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Hubungan anak dan bapa yang semakin erat memampukan kita mengerti apa yang menjadi tuntunan Bapa atas hidup kita. Yang ketiga, mengapa cara mempertajam kepekaan roh adalah hidup dalam Kristus ialah karena Allah mau kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Roh Kudus sendiri yang menuntun hati dan pikiran setiap orang percaya untuk hidup dan melakukan kehendak Allah. Kepekaan roh mendorong setiap orang percaya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Paulus ketika hidup dalam Kristus, ia benar-benar peka akan Roh Kudus yang memimpinnya sehingga ia dapat mengetahui pimpinannya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Kita sebagai orang percaya patut meneladani Paulus dengan mempertajam kepekaan untuk mendengar Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ia melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Roh Kudus memimpinnya untuk tidak pergi ke Asia, dia pun melakukan hal itu. Dia taat, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Cara kedua untuk mempertajam kepekaan roh ialah membaca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan memampukan kita untuk semakin peka terhadap tuntunan roh. Karena firman Tuhan bermanfaat di dalam kehidupan kita untuk mengajar kita, untuk menyatakan setiap kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam firman Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk memiliki pendengaran seperti seorang murid. Dan Tuhanlah yang membuka telinga kita sehingga kita siap menerima tuntunan Tuhan. Yesaya 50 ayat 4-5. Karena firman Tuhan adalah pelita yang menerangi setiap jalan-jalan setiap orang. Mazmur 119 ayat 15. Dan setiap orang percaya tidak hanya hidup dari roti, melainkan firman Tuhan. Demikian kata Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 3. Sehingga setiap orang percaya semakin bertumbuh dan peka akan pimpinan Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, maukah kita tetap setia dalam pembacaan akan kebenaran firman Tuhan? Tidak sampai pada pembacaan akan kebenaran firman Tuhan, tetapi bagaimana kita menghidupi kebenaran itu, kita merenungkan kebenaran itu, dan kita melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi role model kita. Firman Tuhan menjadi pattern kita untuk kita melangkah dan bertindak dalam Tuhan. Itu yang menuntun kita sehingga telinga kita akan semakin peka untuk mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Cara kita mempertajam kepekaan roh kita yang ketiga ialah dengan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 kata, tetaplah berdoa. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kedua ayat ini merupakan suatu perintah bagi kita untuk kita tetap tekun di dalam doa-doa kita. Seorang anak yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya tidak akan memiliki relasi yang baik, dan seorang anak tidak akan mengetahui apa yang menjadi rancangan dan kehendak bapaknya. Demikian juga kehidupan setiap orang percaya ketika tanpa doa. Karena itu Allah mau untuk setiap kita tetap berdoa. Karena berdoa berarti membangun hubungan setiap hari melalui doa. Berdoa bukan saja saat kita butuh, melainkan doa menjadi bagian kehidupan kerohanian setiap orang percaya. Allah adalah roh, maka komunikasi kita pada Tuhan haruslah dalam roh dan kebenaran, dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, dalam ungkapan syukur dan doa kita. Relasi atau hubungan kita dengan Tuhan sangat mempengaruhi kepekaan kita untuk berkomunikasi dalam doa dan mengetahui jawaban atas doa kita.
Bahkan saat kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26-27. Sebagai orang percaya, doa seharusnya menjadi gaya hidup. Berdoa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka semakin tajam kepekaan roh kita untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan melalui setiap doa kita juga menopang sesama kita. Kita menopang sekeliling kita untuk saling membela satu dengan yang lain. Dan cara keempat untuk kita terus mempertajam kepekaan roh ialah berpuasa. Mazmur 69 ayat 11-12, Yesaya 58 ayat 1-12. Berpuasa berarti dengan sengaja kita menghindari makan minum. Ketika kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan hanya perihal menahan diri untuk tidak makan dan minum, tetapi lebih dari itu, ketika kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mazmur 69 ayat 11-12. Dengan berpuasa, meningkatkan kewaspadaan kerohanian kita, agar kita semakin mengenali dan mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Yesaya 58 ayat 6. Dan ketika kita berpuasa, kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita tetap hidup dalam kasih, dan kita mau membagikan kasih itu agar kita memancarkan terang di tengah kegelapan. Ayat yang ke-7-10. Ketika kita berpuasa, Tuhan menuntun kita untuk memuaskan dan membaharui kekuatan kita. Ayat yang 11. Dengan berdoa dan puasa, kita akan semakin peka akan tuntunan Roh Kudus dalam hidup yang Tuhan beri bagi kita. Ketika kita berpuasa, kita menahan diri kita menahan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging kita, dan kita memfokuskan diri kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dalam waktu-waktu puasa kita pakai waktu-waktu kita untuk lebih dalam menyembah Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Cara yang kelima untuk kita terus mempertajam kepekaan roh ialah bersekutu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah terlepas dari persekutuan. Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Setiap orang yang percaya hidup dalam persekutuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai dan memimpin setiap orang percaya dalam persekutuan yang indah. Karena kalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Kristus ada di dalam terang itu, kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Hidup dalam persekutuan sejati bukan berasal dari kehendak manusia, tetapi oleh pimpinan rohnya. Dalam Yesaya 30 ayat 1 mengatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk hidup dalam persekutuan oleh roh, karena persekutuan indah tidak dapat diberikan oleh dunia. Bagian ini mengatakan kepada kita bahwa yang ada pada kita adalah kecelakaan, bahkan dosa kita akan bertambah-tambah ketika kita memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan roh, yang bukan persekutuan yang membawa kita untuk semakin dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita bersekutu bersama-sama orang percaya dalam persekutuan yang erat, yang saling mendukung, mendoakan, memberkati, mengasihi, kita saling terbuka, kita dapat saling menasehati, dan kita berbagi hidup kita membagikan hidup kita di dalam persekutuan, dalam komunitas yang sehat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dalam persekutuan kita dapat saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain.
bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi bagaimana kita untuk saling membangun satu dengan yang lain, sehingga semakin hari kita semakin dipertajam, semakin hari kita semakin terasah di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kita mengetahui apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam persekutuan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kesimpulan bagi kita sebagai orang percaya adalah penting bagi kita untuk terus mempertajam kepekaan roh yang Tuhan berikan. Ada 5 cara untuk kita terus mempertajam kepekaan roh. Pertama, hidup di dalam Kristus. Yang kedua, kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, bersekutu. Kelima hal ini adalah bagian penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kelima hal ini adalah bagian penting dalam kehidupan setiap orang percaya untuk terus mempertajam kepekaan roh di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin setiap kami, merah hikmat yang daripada Tuhan, pimpinan yang daripada Tuhan, itu yang semakin hari semakin meneguhkan kami untuk kami memiliki kepekaan di dalam Engkau saja yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.